Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang SBMPTN. Nah, ini kita ketemu lagi di channel YouTube saya, Budiono Yahman. Nah, dalam pembahasan soal-soal model terbaru di UTBK SBMPTN ini. Nah, di sini ada teks. Nanti dari teks ini kita akan bahas sebanyak 3 soal yang berhubungan dengan stoikiometri, ya. Ya, coba kita baca teksnya dulu. 2 tabung masing-masing berisi gas N2O dan gas NH3 seperti pada gambar. Nah, jadi adik-adik bisa lihat di sini tabung berisi gas N2O dan ini berisi gas NH3. Nah, kedua tabung ini tekanannya sama, 4,8 atm, kemudian temperaturnya juga sama-sama 300 Kelvin. Tetapi volumenya beda, volumenya berbeda, yang ini 3 liter, yang ini 2 liter. Nah, jika keran dibuka, kalau keran ini dibuka, maka gas N2O akan bereaksi dengan NH3 membentuk gas nitrogen dan uap air. Diketahui tetapan umum gas 0,08, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, setelah reaksi, maka tekanan total dalam ruangan jadi berapa gitu. Setelah reaksi selesai, tekanan total dalam ruangan jadi berapa? Nah, ingat tekanan itu tergantung kepada mol, ya. Tekanan tergantung pada mol. Jadi di sini untuk menentukan berapa tekanan total dalam ruangan, kita harus tahu dulu nanti berapa jumlah mol total gas setelah reaksi terjadi. Nah, untuk itu di tahap awal kita harus tentukan mol masing-masing, ya. Jadi di tahap awal kita tentukan dulu jumlah mol masing-masing gas. Ya, yang pertama kita tentukan untuk gas N2O. Nah, berapa molnya kita hitung. Tentu kalau diketahui tekanan, ada volume dan ada temperatur, saya yakin adik-adik tahu rumusnya, yaitu apa? P dikali V sama dengan nRT. Nah, tinggal kita masukkan, ya. Tekanannya 4,8 kita masukkan, ya. Volumenya 3 liter. Nah, kita mau menentukan molnya kita mau tentukan, ya. Kemudian R ini 0,08, ya, dan temperatur 300. Nah, dari sini kita bisa hitung nanti, ya. Ini 0,0 dengan 300, 02 di belakang 300 ini kita bisa coret dengan ini. Nah, sehingga ini jadi 3, ini jadi 8, kan gitu. 3 dengan 3 bisa kita coret. 3 dengan 3 ini kita coret, ini, ya. Nah, sehingga hasilnya molnya adalah 4,8 dibagi 8, ya. 4,8 dibagi 8, maka dapatlah kita mol dari N2O yaitu 0,6 mol. Nah, artinya N2O ini molnya kita udah tahu 0,6 mol untuk N2O. Sekarang untuk NH3. Nah, untuk NH3 kita cari molnya bisa dengan cara seperti ini, boleh. Nah, tapi bisa juga dengan cara yang lebih mudah, kita bandingkan dari volumenya saja. Kenapa bisa dibandingkan dari volumenya? Karena kedua gas ini memiliki tekanan yang sama dan temperatur yang sama. Sesuai dengan hukum Gay-Lussac, untuk gas-gas yang memiliki temperatur dan tekanan yang sama, maka molnya akan sebanding dengan volumenya. Berarti mol NH3 itu adalah sebanding dengan volumenya, dengan volume N2O, yaitu 2 kita bagi dengan 3 ini. 3 baru kita kali dengan mol si N2O yang 0,6. Nah, 3 dengan 0,6 kita bisa coret. Nah, ya, kita coret jadi hasilnya 0,2. Maka dapatlah kita NH3-nya 0,4 mol. Nah, adik-adik berarti di sini kita udah tahu ini 0,6 mol, ini 0,4 mol. Oke, ya. Nah, kalau molnya masing-masing sudah tahu, baru kita masuk ke dalam persamaan reaksi. Nah, gimana reaksinya? N2O, ya. Nah, bereaksi dengan NH3 menghasilkan gas nitrogen dan uap air. Nah, jadi ini gas semua ini. Nah, sekarang coba kita setarakan. Pertama kita samakan H dulu. H di sini 3, ini 2, kita jadikan ke 6.
maka ini kita kali 3, yang ini kita kali 2. Nah, sekarang kita samakan O-nya. O-nya ada 3 kali 3 di sini. Nah, terakhir kita samakanlah nitrogennya. Ini 6 ditambah 2 8, maka ini kita kali 4. Oke. Nah, ini persamaan reaksinya. Sekarang kita masukkan mol masing-masing. N2O molnya ini 0,6. Letakkan di sini ya. Nah, kemudian NH3 molnya 0,4 kita letakkan di sini. Sekarang coba kita bandingkan perbandingan mol dengan perbandingan koefisien. Ternyata sebanding, 3:2 dengan 0,6 banding 0,4. Karena sebanding perbandingan koefisien dengan perbandingan mol, artinya kedua zat ini sama-sama habis. Ya, N2O dan NH3 sekarang habis semua. Nah, berubah menjadi N2 dan uap air. Nah, berapa mol N2-nya? Gunakan perbandingan koefisien. 3/2 berbanding 4. Nah, ambil salah satu aja. 2/4 artinya mol N2 2 kali dari mol NH3. Berarti 0,8 mol. Nah, untuk menentukan mol H2O, lihat aja H2O koefisiennya sama dengan N2O. Kalau koefisiennya sama, ya berarti molnya juga sama, 0,6 mol. Nah, inilah sekarang yang menciptakan tekanan baru. Kedua gas inilah yang menciptakan tekanan yang baru. Berapa total molnya? Ya kita jumlahkan. Ternyata total molnya adalah 1,4 mol. Nah, yang 1,4 mol ini menghasilkan tekanan yang baru. Kita masukkan rumus lagi, PV sama dengan nRT. Nah, kita diminta menentukan tekanan total, tentu berdasarkan mol total. Nah, kita masukkan P, kita mau cari volumenya. Nah, kalau udah dibuka kerannya, maka volumenya dijumlahkan 2 tambah 3, berarti 5. Nah, sama dengan molnya totalnya 1,4. 1,4 ya. R tetapan umum gas 0,08 dan T suhunya 300 Kelvin ya. Nah, maka dari sini kita bisa dapat tekanan totalnya adalah 6,72 atm. Maka jawabannya adalah E. Nah, itu ya. Jadi ini soal yang nomor 1. Nah, kita lanjut yang kedua. Sebelum kita lanjut kedua, adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ya. Nah, kalau bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya sehingga temannya bisa merasakan ataupun menerima manfaat dari video ini ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng kalian ya, supaya kalian nanti dapat terus video-video dari saya. Baik, kita lanjut sekarang soal yang kedua. Nah, datanya sama. Sekarang pertanyaannya, berapa massa uap air yang terbentuk? Nah, ini ya. Berapa gram massa uap air yang terbentuk? Oke, baik. Kita tulis dulu persamaan reaksinya tadi. Nah, inilah tadi hasil reaksinya, bahwa uap air yang dihasilkan itu 0,6 mol. Nah, dari hasil perhitungan kita tadi di soal nomor 1, uap airnya 0,6 mol. Yang ditanya soal massa. Nah, gimana cara menentukan massa? Tentu massa uap air adalah jumlah molnya kita kali dengan MR-nya, kan gitu. Molnya berapa molnya? 0,6. MR air kita sudah sama-sama tahu 18 ya. Nah, maka kita kalikan hasilnya dapatlah 10,8. Maka jawabannya C. Cantik ya. Oke, baik. Ini soal yang kedua ya. Nah, yang kedua kita lihat. Yang terakhir soal yang ketiga. Nah, yang ketiga yang ditanya adalah berapakah tekanan parsial N2 dalam tabung? Nah, untuk menentukan tekanan parsial, kita butuh tahu mol N2 dan kita harus tahu mol total serta kita harus juga tahu tekanan total. Nah, kita kembalikan data yang tadi, ini dia. Nah, cuma kita kan hanya butuh yang ini kan sudah habis ya. Ini sudah habis, tidak kita butuhkan lagi ya. Oke, sekarang kita mau cari tekanan parsial N2. Tekanan parsial N2 itu rumusnya adalah mol N2 kita dibagi dengan jumlah mol seluruh gas. Ya, gas hasil reaksi atau gas yang ada ya.
Nah, dibagi dengan jumlah mol seluruh gas, baru kita kali dengan tekanan total. Tadi tekanan total kita udah dapat 6,72. Nah, sekarang kita tinggal masukkan mol N2-nya adalah 0,8, kita masukkan dibagi mol total. Nah, ini 1,4. Kemudian kita kali dengan tekanan total 6,72. Nah, adik-adik, dari sini kita akan bisa dapat hasilnya 3,84 atm. Nah, itulah tekanan N2 ya. Jadi tekanan parsial itu tekanan gas tersebut di dalam ruang itu. Nah, ini soal kita tentang model soal terbaru UTBK SBMPTN. Nah, adik-adik, saya ingatkan jangan lupa terus berlatih ya. Tetap jaga semangat kalian. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Nah, saya Budiono Ehman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.